إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون مسجد مفتاح الجنة رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama berwasiat, sama-sama mengingatkan agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, antara lain melaksanakan sholat Jumat. Ini adalah perintah wajib bagi semua umat muslim laki-laki. Yang kedua, meninggalkan larangan yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Rasulullah, karena dengan itu kita selamat, pasti akan selamat dunia maupun akhirat. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat Ar-Rahman, yang artinya kasih sayang dari Allah, yang berbunyi Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Allamahul Bayan, Wasyamsu wal Qamaru bihusban, Al-Ayat. Yang artinya, demi Zat yang Maha Pengasih, dialah Zat yang mengajari manusia tentang bahasa Al-Qur'an, dan juga dialah Zat yang menciptakan manusia, dan dialah Zat yang mengajari manusia tentang ilmu bayan. Perlu diketahui bahwa bahasa Al-Quran dari seluruh dunia, semua bahasanya sama. Indonesia, Amerika, semuanya sama bahasanya, yakni bahasa Arab. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran bahasanya yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang penting pada kali ini jemaah Jumat yang berbahagia, di dalam ayat ini ada surat Ar-Rahman. Di dalam Al-Quran, Ar-Rahman, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan sebanyak 200 kali, selain bacaan basmalah dalam setiap Al-Quran. Di dalam setiap bacaan surat, awal surat, Allah menyebutkan 200 kali lebih. Apa sih artinya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak. Karena rahmat itu termasuk bagian daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan rahmat itu artinya adalah hujan. Ada yang mengatakan rezeki. Ada yang mengatakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak. Tapi secara umum, rahmat itu adalah karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat ini Allah ciptakan. Ketika Allah menciptakan rahmat, banyaknya jumlahnya 100 rahmat. 99 belum dikasih oleh Allah, nanti akan diberikan di hari kiamat, di hari akhir. Sedangkan 1 diturunkan oleh Allah kepada dunia, dibagikan kepada manusia, dibagikan kepada makhluk-makhluknya, bahaim, hayawan-hayawan dan yang lainnya. Dan juga jin juga mendapatkan rahmat. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, walaupun kalian melihat singa yang sangat ganas, dia tidak mungkin makan anaknya sendiri, karena dia dititipkan dalam dirinya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Gajah yang besar, dia tidak mungkin menginjak anaknya. Karena apa? Karena dalam dirinya dititipkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudhila ahadan amalahu al-jannah." Kata Rasulullah, tidak ada di antara kalian yang akan masuk surga dengan amal kalian, dengan perbuatan kalian. Qalu, sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Walaupun engkau ya Rasulullah, tidak akan masuk surga dengan pekerjaanmu atau perbuatanmu ya Rasulullah. Wala ana, kata Rasul. Walaupun saya tidak mungkin masuk surga dengan amal saya. Illa anta wa madani Allah bi fadlin wa rahmatih. Kecuali Allah memberikan rahmat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada hamba Allah sebelum Rasulullah, di zamannya umatnya Nabi Isa. Hamba Allah beribadah selama 500 tahun. Dan ibadahnya bukan di atas bumi, tapi dalam lautan. Dia minta kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak ingin beribadah seperti ibadahnya manusia yang lain, tapi aku ingin ibadah di dalam lautan." Diberikan oleh Allah hidup selama 500 tahun di dalam lautan. Kerjaannya hanya ibadah, berada dalam batu. Siang malam ibadah, puasa. Kalau lapar dia minta kepada Allah, langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika umur 500 tahun menjelang meninggalnya, karena sudah biasa umat sebelum Nabi Muhammad umurnya panjang-panjang. Nabi Adam umurnya 940 tahun. Nabi Nuh lebih panjang daripada itu. 500 tahun dia menjelang meninggalnya, dia minta kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau meninggalkan aku, cabut nyawaku jika aku tidak bersujud kepada engkau." Diterima oleh Allah permintaannya. Ketika dia sujud, nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kata Rasulullah menjelang hari kiamat, hamba yang beribadah 500 tahun ini minta kepada Allah, "Ya Allah, masukkan aku ke surgamu dengan amalku selama 500 tahun." Allah bilang kepada malaikat, "Malaikat, masukkan dia dengan rahmatku." Sampai 3 kali dia tidak mau. Dan Allah menyuruh malaikat, "Malaikat, ambil matanya satu, timbang dengan rahmatku." Akhirnya diambil matanya, ditimbang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rahmat Allah lebih besar daripada timbangan amal ibadah yang berada di matanya. Akhirnya Allah mengatakan, "Ya malaikat, masukkan dia ke neraka." Akhirnya dia itu minta maaf, "Ya Allah, maafkan aku ya Allah, masukkan saya ke surga karena rahmat-Mu ya Allah." Ini adalah rahmat, bukan ibadah kita yang masukkan surga. Yang kedua, ahli maksiat, perempuan, PKS. Dia itu bahasanya kalau sekarang ahli maksiat, menjual tubuhnya kepada orang-orang. Sudah mulai tua dia lewat di pasar, menawarkan tubuhnya, kehausan, kelaparan, gak punya uang. Tapi karena sudah tua, sudah mulai tua, tubuhnya tidak laku. Dia kehausan, kelaparan sampai lewat di pasar. Hanya itu menuju ke sumur karena kehausan. Ketika kehausan dia ingin mengambil air di dalam sumur, ternyata di sumur itu tidak ada timbanya. Terpaksa dia itu mengambil air dengan sepatunya, dengan alas kakinya. Setelah diambil air dari sumur, ternyata di atas sumur ada anjing yang sedang kehausan. Akhirnya air yang ada di sepatunya diberikan kepada anjing. Setelah diberikan, ternyata perempuan ini, pelacur ini meninggal dunia. Dan ini dicatat masuk surga karena dia merahmati seekor anjing. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana caranya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Caranya banyak. Antara lain menurut ulama al-ihsan, berbuat baik. Rasulullah SAW pernah ditanyakan oleh malaikat, "Ya Rasulullah, mal ihsan?" Apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, "Anta budallah ka'annaka tarahu, fa illam tarahu fa innallaha yaraka." Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Itu ihsan, beribadah kepada Allah benar seakan-akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, caranya mendapatkan rahmat dari Allah di dalam
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Hurairah. Dia mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Rasulullah, rahmati, kasihi makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, maka engkau akan dikasihi oleh makhluk-makhluk Allah yang berada di langit, yakni malaikat. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau dikisahkan bahwa beliau masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu ketika ada seorang burung dibuat mainan oleh anak kecil, dibeli oleh Umar bin Khattab, dan burung ini dibebaskan oleh Umar bin Khattab, dan ulama mengatakan Umar bin Khattab masuk surga karena rahmat kepada seekor burung. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rahmati makhluk Allah yang berada di bumi. Bukan hanya manusia, tapi hewan, karena semua makhluk yang berada di bumi. Yang ketiga adalah baca Al-Qur'an. Karena jelas dalam Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an fainnahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dan juga jelas dalam Al-Qur'an, wa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. Bacalah Al-Qur'an, ketika kalian mendengarkan Al-Qur'an, dengarkanlah benar-benar, la'allakum turhamun, agar kalian semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarah sekarang ini di Surabaya ada gangster. Itu karena apa ada gangster? Siapa yang salah? Apakah sekolahnya yang salah atau orang tuanya? Ingat, ada akhlak, ada adab. Adab itu tercipta dari pendidikan. Tapi kalau akhlak tercipta dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tuanya tidak mengajikan kepada anaknya. Orang tuanya tidak mengajari anaknya tentang sholat. Karena nggak mungkin ada gangster kalau dia ahli ibadah, ahli Al-Quran, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada seperti ini. Ini adalah kesalahan orang tua. Oleh karena itu jemaah, mari kita sadar diri. Yang punya anak yang dilantarkan, tidak diajari anaknya Al-Quran, tidak diajari anaknya tentang sholat, mari kita sadar diri. Benarkah selama ini kita itu benar? Mungkin hanya kita ahli ibadah, tapi anak kita tidak perhatikan. Akhirnya anak kita nyeleweng. Dan semoga kita semuanya ahli Al-Quran, ahli sholat, ahli ibadah, ahli istiqomah, dan ahli taqwa. Amin amin ya rabbal alamin. Wa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukur ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayuhan nas, ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsihi وثنى بملائكته بقدسه. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واهدل من هدل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن واسأل فتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.